Identifikasi bahaya hazard identification pada fasilitas industri. Outline, teknik identifikasi bahaya di area proses dan utilitas industri. Pemanfaatan data teknis seperti PNDID, PFD, dan datasheet peralatan. Penentuan area atau peralatan dengan potensi bahaya tinggi. Penyusunan daftar awal risiko sebagai dasar studi HAZOP. Tujuan, memahami teknik identifikasi bahaya di area proses dan utilitas industri, menggunakan data teknis seperti PNDID, PFD, dan datasheet peralatan dalam analisis bahaya, menentukan area atau peralatan dengan potensi bahaya tinggi secara sistematis, menyusun daftar awal risiko sebagai dasar pelaksanaan studi HAZOP. Pentingnya identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan tahap pertama dalam siklus manajemen risiko proses safety management. Tahap ini membantu mencegah terjadinya kecelakaan besar akibat kelalaian dalam mengenali potensi sumber bahaya. Dengan identifikasi yang tepat, organisasi dapat mengarahkan sumber daya pengendalian risiko ke area yang paling membutuhkan perhatian. Hubungan identifikasi bahaya dengan HAZOP. HAZOP adalah metode analisis risiko terstruktur yang sangat bergantung pada hasil identifikasi bahaya awal. Sebelum sesi HAZOP dimulai, HAZOP leader harus memastikan bahwa semua area proses telah dipetakan dan bahaya utamanya dikenali. Identifikasi bahaya menyediakan peta awal bagi tim untuk fokus pada penyimpangan operasional yang paling kredibel. Jenis bahaya di fasilitas industri. Bahaya dapat dikategorikan menjadi bahaya proses tekanan tinggi, suhu ekstrem, reaksi tak terkendali, bahaya peralatan rotating equipment, kebocoran, kegagalan seal, dan bahaya manusia human error, prosedur tidak tepat. Selain itu, terdapat bahaya eksternal seperti bencana alam atau kegagalan pasokan utilitas. Pemahaman jenis bahaya ini membantu dalam menentukan strategi pengendalian yang sesuai. Pendekatan identifikasi bahaya. Terdapat dua pendekatan utama, kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui inspeksi lapangan, wawancara operator, atau sesi brainstorming tim. Pendekatan kuantitatif menggunakan data operasi, parameter desain, dan frekuensi kejadian untuk mendukung keakuratan analisis. Peran tim multidisiplin, penyebab utama, human error, posisi valve salah pasca perawatan, prosedur tidak lengkap, tidak ada checklist verifikasi sebelum startup, instrument reliability, alarm tidak aktif, dampak potensial, overpressure berisiko rupture separator, pelepasan gas mudah terbakar, gangguan operasi, dan risiko lingkungan. Dokumen teknis sebagai sumber informasi, P&ID, PFD, dan datasheet peralatan merupakan dokumen utama dalam proses identifikasi bahaya. Dokumen ini menampilkan konfigurasi sistem, aliran fluida, serta hubungan antar peralatan. Kelengkapan dan keakuratan dokumen menjadi prasyarat mutlak sebelum tahap analisis dimulai. Pemanfaat P&ID. P&ID menunjukkan detail instrumentasi, valve, jalur pipa, serta sistem kontrol dan proteksi. Dari P&ID dapat dikenali potensi seperti kebocoran, tekanan berlebih, atau kegagalan sistem proteksi. Setiap tag, simbol, dan kode dalam P&ID harus ditinjau dan dipahami oleh seluruh tim. PFD Process Flow Diagram memberikan gambaran aliran utama proses, energi, dan interaksi antar unit. Diagram ini berguna untuk memahami urutan operasi dan titik-titik kritis proses. Dengan PFD, SIM dapat menentukan area yang paling berpotensi menimbulkan risiko proses besar. Pemanfaatan datasheet peralatan. Datasheet berisi parameter operasi seperti tekanan, suhu, kapasitas,
serta batas desain maksimum peralatan. Informasi ini membantu mengidentifikasi kondisi operasi abnormal yang berisiko menyebabkan kegagalan. Sebagai contoh, tekanan operasi mendekati MAWP (Maximum Allowable Working Pressure) harus dikategorikan berisiko tinggi. Data tambahan pendukung. Selain dokumen teknik, diperlukan data pendukung seperti log operasi, laporan inspeksi, dan catatan near miss. Data ini memberikan bukti empiris mengenai potensi bahaya yang telah terjadi sebelumnya. HAZOP Leader memastikan semua data pendukung dikaji untuk memperkaya identifikasi. Pemetaan area proses. Langkah pertama adalah membagi fasilitas menjadi area logis, reaksi, separasi, penyimpanan, utilitas, dan distribusi. Masing-masing area kemudian dinilai berdasarkan fungsi dan tingkat risikonya. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan batas studi HAZOP atau NAUR analisis. Identifikasi bahaya pada area proses. Setiap area proses memiliki potensi unik seperti overpressure, reaksi eksotermis, atau kegagalan pendinginan. Gunakan checklist bahaya umum dan lakukan konfirmasi lapangan untuk memastikan relevansi data. Temuan bahaya kemudian dimasukkan dalam daftar awal risiko proses. Identifikasi bahaya di area utilitas. Area utilitas seperti boiler, compressor, chiller, dan cooling tower seringkali diabaikan dalam analisis risiko. Padahal, kegagalan utilitas dapat memicu gangguan besar pada proses utama. Oleh sebab itu, area utilitas wajib dianalisis dengan tingkat kedalaman yang sama dengan area proses. Contoh bahaya umum di utilitas, beberapa contoh umum termasuk overpressure pada sistem boiler, kebocoran gas pada kompresor, atau kegagalan pendingin yang menyebabkan overheating. Skenario-skenario ini dapat menyebabkan efek domino di seluruh sistem. Setiap potensi tersebut harus dicatat dan diprioritaskan dalam daftar awal risiko. Penentuan area berisiko tinggi. Area dikategorikan berdasarkan kombinasi konsekuensi dan frekuensi kejadian. Parameter yang digunakan antara lain jumlah bahan berbahaya, energi tersimpan, dan potensi paparan personel. Area dengan skor tertinggi diprioritaskan untuk dilakukan analisis HAZOP terlebih dahulu. Teknik risk ranking awal. Risk ranking dilakukan menggunakan matriks risiko sederhana yang memadukan kemungkinan dan dampak. Setiap bahaya diberi skor berdasarkan penilaian tim multidisiplin. Hasilnya membantu HAZOP Leader menetapkan fokus dan jadwal analisis secara efisien. Penyusunan daftar awal risiko. Daftar awal risiko mencakup identitas peralatan, jenis bahaya, kemungkinan kejadian, dan potensi dampak. Dokumen ini berfungsi sebagai input master bagi kegiatan HAZOP. Semakin komprehensif daftar ini, semakin sedikit waktu yang terbuang selama sesi HAZOP berlangsung. Peran HAZOP Leader dalam identifikasi bahaya. HAZOP Leader bertanggung jawab memastikan proses identifikasi dilakukan sistematis, transparan, dan berbasis data. Ia juga mengoordinasikan tinjauan lintas disiplin untuk memverifikasi validitas informasi. Kualitas hasil identifikasi sangat bergantung pada kepemimpinan dan kemampuan fasilitasi seorang HAZOP Leader. Integrasi dengan analisis risiko, identifikasi bahaya menjadi landasan utama untuk tahap penilaian risiko risk assessment. Tanpa identifikasi yang akurat,
Seluruh hasil analisis HAZOP dapat bias atau tidak representatif. Integrasi ini memastikan proses HAZOP berjalan efisien dan hasilnya dapat diandalkan. Studi kasus overpressure separator gas, sebuah kasus nyata di fasilitas gas menunjukkan overpressure akibat blok valve tertutup saat startup. Alarm tekanan tidak aktif karena kesalahan konfigurasi instrumen. Kegagalan ini menunjukkan pentingnya peninjauan data teknis secara menyeluruh pada tahap identifikasi bahaya. Dokumentasi dan pelaporan. Semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan secara formal menggunakan template perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap sistem manajemen K3PSM atau SMK3L. Audit dan peninjauan berkala diperlukan untuk memastikan data tetap relevan dan mutakhir. Penutup dan refleksi, identifikasi bahaya merupakan fondasi keselamatan proses industri. HAZOP Leader harus memastikan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan identifikasi yang tepat, risiko besar dapat dicegah sebelum berdampak pada manusia, aset, dan lingkungan.